Waduh. Pinggangku. Kok baru turun gunung? Tubuhku langsung lemas. Jahanam, apa yang kau lakukan padaku? Jangan khawatir. Kita hanya melakukan hal yang tak terkatakan. Apa katamu? Aku akan melawanmu. Kau berbalik, aku mau ganti baju. Jangan salahkan orang baik. Semalam kau keracunan. Itu menghabiskan 20 tahun tenagaku. Baru bisa menyelamatkanmu. Kau tak tahu malu. Bagus-bagus, menurut Nadi, pemulihanmu cukup baik. Wanita ini benar-benar. Gelombang ini tidak baik. Uang ini untukmu, anggap aku mempekerjakanmu. Aku tak akan berdebat denganmu. Shifu menyuruhku turun gunung untuk menyelesaikan urusan pembantaian keluarga. Tapi sekarang masih belum ada petunjuk. Baiknya cari Shiji dulu. Shiji, baru saja memikirkanmu, kau sudah datang. Anak nakal, jangan banyak bicara, nanti aku jemputmu. Mia 88888. Shiji, Anak nakal, kemarin kau lari kemana? Bikin khawatir. aku baru turun gunung. Dan tinggal di suatu tempat semalam. Bagaimana bisa tinggal sembarangan? Ayo, Shiji akan memberimu villa besar. Wuji, Shiji tahu tujuanmu turun gunung. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Shiji, aku hanya suka padamu. Sebanyak sebesar ini. Aku mana bisa menahannya. Kau anak nakal. Aku bicara tentang pembantaian keluarga Zhangmu. Beberapa penghuni di sini adalah keturunan leluhur yang pernah berjasa pada keluarga Zhang. Baik balas dendam atau balas budi, kau harus melindungi mereka. Pokoknya, semua pihak di Huadu sudah kuberitahu. Di sini, kau bilang satu, tak ada yang berani bilang dua. Aku masih sibuk, butuh bantuan, panggil aku kapan saja. Baik Shiji, kau sibuk saja. Hebat. Beberapa penghuni wanita ini, kelihatannya semakin galak. Pejantan. Kau pejantan, berani mengejar sampai ke rumahku. Kupikir siapa? Ternyata kau. Cepat pergi, kalau tidak, aku akan menelepon polisi. Hei, kamu ngerti nggak? Kamulah yang mesum. Mana ada cewek yang langsung buka baju begitu ketemu cowok? Lagian, kemarin malam kan udah dilihat. Jangan-jangan belum puas ya? Gak tahu malu, gak tahu aturan. Gue kasih tahu ya, gue tuan rumah di sini. Kamu ini cewek gila, berani-beraninya masuk rumah gue. Rumah kamu? Sekarang gue gebukin kamu balik kampung. Kamu hati-hati. Berhenti, Wei Wei. Apa yang terjadi? Ini ketiga cewek adalah penyewa gue. Wah, enak banget ya. Cowok siapa ini, Wei Wei? Kenapa kamu bawa cowok pulang? Aduh, Lin Yue bukan gitu. Gue juga gak tahu siapa bajingan ini, cepat usir dia. Jangan dong, kemarin malam kalian gak ada. Kak Lan bilang pemilik villa ini mau pulang. Jangan-jangan dia ya? Halo, nama gue Zhang Wuji, pemilik rumah ini. Apa? Kamu pemilik rumah ini. Terus Kak Lan itu siapa? Kak Lan tentu saja. Pacar gue. Kamu ini bajingan. Silahkan pikir apa saja tentang gue. Nanti kalian bisa konfirmasi sama Kak Lan. Kalian kalau nggak mau tinggal, sekarang juga bisa pindah. Tapi uang sewa nggak dikembalikan ya. Kak Wei, kayaknya kita salah paham. Rumah bagus kayak gini, mana bisa cari lagi? Lagi pula perusahaan kita sedang krisis ekonomi. Nggak boleh boros lagi. Kemarin kan kamu ketemu Shen Xiaobing dari grup Shengtian, dia janji mau kasih dana nggak? Tenang, gue masih ada cara. Sudah selesai bahas. Maaf ya tuan rumah. Barusan kita salah paham. Rumah ini kita lanjut sewa, kamu jangan naik harga ya. Oh iya, malam ini kita mau bikin pesta di sini.
Wah, ada acara bagus begini. Yao Yao, orang kota kalian suka pesta ya? Nggak juga, dua direktur grup Tianmei kita. Sekarang lagi buntu, bikin pesta juga buat cari koneksi dan dana. Matikan musiknya. Shen Xiaobing, putra tertua grup Shengtian, sedang mengejar Wei Wei. Tadi malam Wei Wei gagal berbisnis dengannya. Kenapa sekarang dia datang lagi? Ternyata bajingan ini yang kasih obat ke orang. Chen Weiwei, tadi malam kamar sudah disiapkan. Kamu kemana aja? Jangan pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan. Aku nggak mau pacaran sama bajingan kayak kamu. Chen Weiwei, jangan sok nggak mau tahu. Katanya grup Tianmei, kamu kekurangan dana. Asal kamu mau tidur sama aku akan penuhi permintaanmu. Kami nggak butuh. Presiden kecil grup Tianmei. Aku naksir kamu itu udah ngasih muka, percaya nggak? Kalau kamu nggak mau, seluruh Wadu nggak ada yang berani kerja sama-sama kamu lagi. Jangan pikir grup Shengtian kamu hebat-hebat amat. Grup Tianmei kami lebih baik bangkrut daripada tunduk sama kamu. Oke, jangan menyesal. 3 cewek cantik. Jangan sampai miskin sampai harus jual diri. Lalu ngeluh nggak ada cowok. Nggak usah khawatir, aku udah punya pacar. Omong kosong, selama aku ada di sini. Siapa yang berani pacaran sama kamu? Kamu bilang. Jangan-jangan itu mainan listrik kamu. Shen Xiaobing, dia pacarku. Cewek brengsek ini, pakai aku jadi tameng ya? Kalau gitu jangan salahin aku. Orang ini, ternyata pacarnya Chen Wei Wei. Penampilannya biasa aja, pakaiannya juga biasa. Kelihatan banget dia orang biasa. Nggak cocok sama Chen Weiwei yang anak orang kaya. Betul, aku pacar barunya. Dan biar kamu tahu, aku udah tidur sama dia. Dan kayaknya, nggak pakai pengaman. Kenapa dia ngomong semuanya? Kamu bilang apa? Kamu tidur sama dia nggak pakai pengaman. Masih mau ngejar dia? Mau nggak kasih topi hijau buat dirimu sendiri? Bajingan kamu. Kamu berani tidur sama cewek yang aku suka. Shen, kenapa kamu heboh banget? Aku cuma tidur sama cewek yang kamu suka. Sekali aja, cuma sekali. Kayak kamu yang biasa aja. Kamu sanggup nafkahin cewek tercantik di Huadu. Jangan bilang satu wanita cantik nomor satu. Bahkan semua wanita cantik di Huadu, aku juga bisa menanganinya. Memuji diri sendiri memang kamu yang jago. Kenapa kamu tidak bilang saja seluruh Huadu milikmu? Benar, seluruh Huadu memang milikku. Kamu kurang bicara sedikit saja. Kamu ini, mungkin kamu bahkan tidak tahu siapa orang terkaya di Huadu. Itu si tuan rumah, jangan sembarangan bicara. Orang terkaya memang aku tidak tahu siapa. Tapi Wuji menguasai semua kelompok keuangan di Huadu. Dan wajah kakak seniorku, siapa yang tidak akan memberikan hormat? Hei anak kecil, jangan bicara sembarangan. Aku akan menghajar kamu. Aku belum bicara banyak. Kamu sudah marah seperti ini? Kalau aku. Bagaimana kalau begini? Aku bahkan belum menyentuh tangannya, kamu mau menghajar siapa? Bagaimana? Iri bilang saja, kamu di sini menggonggong. Aku kira kamu mau makan kotoran. Sekarang juga, segera pindahkan kepalamu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Kalau begitu aku ingin lihat, seberapa parah kamu bisa membuatku menderita. Kamu ngapain? Anak kecil, aku akan menghajarmu. Hati-hati. C. Anak kecil, kamu tahu siapa Shen sebenarnya? Kamu tahu kamu sedang mencari masalah. Aku tidak peduli siapa dia, kalau berani menggangguku aku akan menghajarnya. Barusan tidak menendangnya. Itu semua karena menghormati istriku. Ya Tuhan, betapa sombongnya, betapa kejinya. Bukan, anak ini kenapa begitu sombong? Apa sebenarnya kekuatannya, anak setan? Aku akan menghajarmu, panggil orang untukku. Anak kecil, sebentar lagi. Aku akan membuatmu berlutut dan memanggil ayah. Baiklah, kalau begitu panggil sebanyak mungkin. Malam ini, aku tidak keberatan menerima beberapa anak lagi. Siapa yang berani membuat masalah di wilayahku? Apa? Chu Tianjiao dari Huadu. Itu Tuan Chu. Dia salah satu dari 3 raksasa Huadu. Tempat ini semua di bawah kendalinya. Salam Tuan Chu. 11. Tuan Chu, ini aku, Shen kecil. Anak ini membuat masalah di wilayahmu. Cepat atasi dia Tuan Chu.
Paman Chu, kau salah pukul. Dia, bocah ini. Tuan Zhang yang terhormat, Xiao memberi hormat padamu. Xiao, kau mengenalku? Hari ini saya menerima perintah dari Tuan. Anda adalah orang penting di Huadu. Xiao dengan rendah hati meminta maaf kepada Anda. Jangan hanya bersujud begitu. Barusan siapa yang bilang mau panggil banyak orang? Paman Chu, kenapa? Paman Chu. Aku panggil. Anak durhaka malam ini mengganggu pertemuan Dada dan Mamiku. Anak durhaka malam ini mengganggu pertemuan Dada dan Mamiku. Apa yang harus dilakukan? Tuan Zhang. Hari ini semua karena pengawasan Xiao yang kurang baik. Jika Anda ingin anak durhaka ini mati untuk menebus kesalahannya, saya akan membunuhnya sekarang. Jangan. Bagaimanapun juga dia adalah Tuan Shen, sudah memanggil Dad. Kita sekarang adalah satu keluarga. Namun kita tidak bisa membuat Tuan Zhang kecewa. Hei, seseorang, segera atur pesta besar Huajian. Undang semua elit kota untuk datang dan mulai pesta baru. Wuji. Baiklah Xiao, aku akan catat ini dulu. Malam ini aku lelah. Tuan Zhang pamit undur diri. Tunggu semuanya. Kalau aku tidak membuat kalian bertiga berantakan, aku tidak akan menjadi manusia. Hei, aku kan sudah menolong kalian. Dasar brengsek, berani-beraninya kau mengambil kesempatanku. Bukankah kau yang bilang aku pacarmu? Kau tak tahu malu, bajingan. Kak Landlord, sebenarnya siapa kau? Begitu kuat dan kenal dengan Kakak Lan. Bahkan Chu Tianzhao sangat hormat padamu. Jangan tertawa dulu kalau ku dengar. Aku adalah murid yang membuat seluruh dunia gemetar. Murid Wuji the Great Master. Aku tahu, bisa dilihat. Kau suka banget nonton drama ya? Atau mungkin baca novel? Ngomong-ngomong soal menguasai dunia. Dan segala macam omong kosong tentang menjadi nomor satu. Benar-benar, pedang pembunuh naga dikirim dengan satu klik. Ternyata kau benar-benar seorang jomblo. Menurutku dia cuma pria parasit yang bergantung pada Kakak Lan. Chu Tianzhao juga memberikan mukanya karena Kakak Lan. Omong saja apa saja, yang penting aku tuan rumah kalian. Jam berapa sekarang? Tidak tidur-tidur? Besok masih kerja loh. Berhenti. Ngapain? Hari ini kamu juga sudah membantu kami. 2 kali. Ya sudah, kamu mau nggak kami balas budi? Kalian bilang dari tadi. 4P aku baru pertama kali. Mikir apa sih maksud kami? Kasih kamu kerjaan. Kerjaan. Perusahaan kami lagi nyari satpam, kamu juga tahu. Tian Mei Group banyak masalah kami bertiga. Lagi pula kami cewek-cewek. Gaji sebulan 3.000 udah murah buat kamu. Kamu juga jago bela diri, paling banyak bisa kasih tambah 200. 200. Besok jangan lupa datang ke perusahaan. Ya sudah, aku murid utama seorang ahli. Sekarang jadi bodyguard cewek CEO cantik. Kalau gitu aku temenin kalian main. Zhang Wuji Wei Jie adalah CEO perusahaan. Ling Wei Jie adalah presiden direktur perusahaan ini jualan produk kecantikan. Nanti bagian Harley Jie akan kasih tahu detailnya. Yao kamu sendiri. Aku sekretaris senior, beberapa direktur masih kuliah S2. Kalau ada masalah cari aku aja. Masih mahasiswa ya? Katanya kehidupan kampus enak. Gak tahu bener apa enggak? Kamu bilang apa? Gak ada. Ini Li Jie ya, hai, aku Zhang Wuji. Karyawan baru perusahaan. Zhang Wuji. Yao udah kasih tahu aku. Perusahaan lagi butuh anak muda. Buka bajunya biar aku cek badanmu. Bukan deh Li Jie. Kamu mikir apa sih? Aku cek kamu bersih apa enggak. Jangan-jangan ada orang jahat masuk perusahaan. Kami ini ribuan cewek, nggak bisa jamin keamanan. Ribuan. Perusahaan ini jualan kosmetik. Hampir semuanya cewek ada masalah. Enggak ya. Ada toilet cowok enggak? Bodoh banget sih, ikut aku. Sekalian isi formulir masuk kerja. Ayo. Kupikir surga, ternyata neraka. Guru, muridmu ini kayaknya bakal lemes nih.
Perhatian semua, ini teman baru kita di perusahaan. Namanya Zhang Wuji, ayo kita sambut. Gue udah biasa sama berbagai situasi. Tenang aja. Zhang Wuji, ngapain lama-lama? Ada benefit minum sore nih, ayo kita turun, ada kopi sama camilan. Oke. Kalian mau apa? Cantik, main sama abang yuk. Hari pertama kerja langsung ada kerjaan sama gue nih. Itu orang dari grup Shengtian, kita nggak bisa macam-macam sama mereka. Lagi-lagi grup Shengtian. Grup Shengtian punya pengaruh besar di Huadu. Dulu ada yang berani sama mereka, malamnya langsung kecelakaan. Mending kita pergi aja. Jangan pergi dong. Kaki si cantik ini, kecil dan panjang. Kulitnya halus dan lembut. Pengen dicubit aja. Malamnya bawa pulang, main-main bareng. Penasaran gimana dia diranjang? Ada nggak ya perbedaannya? Jauhkan tangan anjingmu itu. Woi, kita ini orang grup Shengtian. Kalau kamu tahu diri, minggir sana. Kalau kamu berani, jangan pergi, tunggu di sini. Gue tunggu nyokap lo dateng. Gak mau buang-buang waktu sama kalian. Kalau mau panggil orang, cepetan. Ini kan si manis Weiwei, bos. Iya nih, anak ini berani bikin onar di wilayah kita, Sang Shao. Dulu di wilayah lo, gue kalah dikit. Tapi hari ini beda. Apa bedanya hari ini? Oh iya, coweknya hari ini beda. Jangan sok tingkah lo itu. Itu penghinaan buat Weiwei, gue bakal bilang ke Weiwei. Dasar anjing pengkhianat. Cuma segini? Kirain lo mau mukul gue. Gue takut banget nih. Lo salah ngomong. Bukan gue yang mau mukul lo. Jige, ini dia anaknya. Bahkan Cutian Jiao aja jadi anjingnya. Lo ini keluar dari pantat sapi ya. Yang Wenja, sama Huaju, sejajar sama, Shushin Jiao. Anak besar Yan Luo, selalu pengen akuisisi Tianmei kita. Kita nggak setuju, terus mereka bikin susah kita. Oh ya? Biar gue yang ngadepin dia. Lo hari ini mukul teman gue. Dan bikin onar di wilayah gue. Hari ini kalau tidak membuatmu babak belur, berarti kamu bersih. Memukul sampai keluar kotoran, ide yang bagus. Apa yang terjadi? Perutku kenapa? Jia. Kamu jagoan tingkat 3, tapi tidak bisa mengalahkannya. Aku. Bukankah aku sakit perut karena makan? Dia, kenapa dia? Bukankah dia penuh dengan akal licik? Aku akan membersihkan ususnya. Kamar mandi. Di jalan mana ada kamar mandi? Dasar anak nakal. Apakah kamu meracuniku? GM. Tidak mungkin, Jia, kamu sampai kencing di celana. Ji sampai terlempar dari tempat tidur. Cepat bawa aku ke rumah sakit, atau ke kamar mandi. Lebih baik bawa aku ke pemandian. Anjing apa itu? Pasti anak itu. Yang meracuniku, membuatku. Sampai kencing di depan umum, ususku hampir keluar. Jia, menurut informanku, anak itu sekarang bekerja di grup Tianmei, menjadi bodyguard para wanita itu. Grup Tianmei, setelah 3 kali tekanan kami, masih bertahan, sekarang berani berkencing di atas kepalaku. Perintahkan, segera lakukan pembukotan total terhadap grup Tianmei. Jia, aku punya ide bagus, yang bisa membuat mereka berlutut di depan kita memohon. Katakan. Aku akan membuat mereka satu persatu telanjang, berlutut di depanku. Memohon, Jia, kejam sekali. Kalau begitu aku akan bertindak. Bossu, ada masalah besar. Perusahaan akan bangkrut. Yawar, kenapa kamu juga panik? Pelan-pelan, lihat ini. Masker Huarong milik perusahaan mengandung zat karsinogen kuat. Rantai dana pesanan tiba-tiba terputus jika tidak ada dana baru. Dalam 3 hari, grup ini akan bangkrut. Bos Chen, perusahaan sudah dalam bahaya. Segera adakan konferensi pers untuk mengatasi krisis masker Huarong. Masker Huarong adalah produk terlaris grup Tianmei. Yang paling penting, kita harus menyelesaikan masalah pinjaman bank. Perusahaan sudah tidak punya uang. Bos Chen, Bossu,
Kalian bicara, masker Huarong. Cukup, masker Huarong, di seluruh perusahaan, produk yang paling ketat pengawasannya, bahan baku tidak mungkin bermasalah. Segera hubungi pihak pengawas, biarkan mereka datang menyelidiki. Pasti ulah dua orang gila itu. Tentang masalah dana ini, apakah kalian masih punya apa solusinya? Sebenarnya aku punya satu cara yang bisa menyelesaikan semua masalah perusahaan. Apa? Kita semua tahu siapa yang melakukannya. Jika dua eksekutif bisa meminta mereka, tidak mungkin tidak ada dana baru. Tidak sampai 3 hari perusahaan akan bangkrut. Kurasa yang bisa menyelamatkan perusahaan sekarang hanya Shen Shao dan Yan Shao yang bisa mengeluarkan dana sebanyak itu. Benar Bos Chen, perusahaan bukan milikmu sendiri. Bos Chen, kamu minta maaf ke Shen Shao. Apakah kamu akan membiarkan grup ini bangkrut? Chen Weiwei bagaimana? Menyesal sekarang dengan Sang Wuji. Anjing itu datang minta maaf, masih ada waktu. Shen Xiao, aku tahu kekuatanmu. Bisakah kamu menarik kembali serangan fitnah terhadap Tian Mei di internet? Kamu ngomong apa? Kamu Shen Dashao. Kalau begitu tolong pinjamkan kami dana untuk grup Tian Mei. Mau dana ya? Pergi ke Hotel Huadu, siapkan kamar. Melayaniku, oh iya. Aku tidak keberatan, Bos Su ikut juga. Ingat, jika berani tidak datang, maka jangan harap dapat sepeser pun. Tunggu saja kebangkrutan. Tidak tahu malu. Perlu aku bantu pesan kamar? Shen Shao sangat menyukaimu. Setelah tidur dengan Shen Shao, kamu akan menjadi istri muda keluarga Shen. Bahkan demi perusahaan kamu harus berkorban, Ah, Suka berkorban ya, lebih baik kamu yang berkorban. Pergi tidur dengan anjing itu memenuhi keinginannya. jangan kira kamu bisa mengubah statusmu yang lemah sebagai satpam dengan mengandalkan 2 CEO. Percaya tidak, aku akan memecatmu, kamu tidak ada gunanya. Masih berani banyak bicara di sini. Sekarang keluar dari sini. Memecatku kamu pantas. Hari ini aku berdiri di sini pasti ada caranya. Menyelesaikan krisis perusahaan, kamu ngapain di sini menggonggong? Kamu satpam busuk, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak pantas tahu. Jika aku bisa mengumpulkan dana dalam 1 hari, aku ingin kamu menampar wajahmu sendiri 3 kali dan meminta maaf atas apa yang baru saja kamu katakan kepada kedua CEO tersebut. Baik, aku setuju. Tapi kalau kamu tidak bisa melakukannya, aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf. Dan berguling keluar dari sini. Tidak masalah. Zhang Wuji, kamu gila ya? Apa sebenarnya rencanamu? Aku juga tidak tahu, tapi inilah yang disebut taruhan. Wei, masalah ini secara permukaan disebabkan oleh Wuji. Sebenarnya, itu hanya 2 bajingan itu yang sedang mengganggu kita. Perusahaan kita selalu mendapat tekanan tanpa alasan. Pasty mereka yang melakukan. Mereka tidak hanya mengincar perusahaan kalian, tapi juga orang-orang kalian. Bisakah kita menerima ini? Sejak aku menjadi satpam kalian, dan juga tuan tanah kalian, dan pacarnya Bos Chen, aku tentu tidak akan diam saja. Kamu, aku sedang berbicara serius denganmu. Mengumpulkan uang tidak semudah itu. Para pengusaha dan orang terkenal di Huadu. Kamu kenal berapa banyak? Bahkan tidak tahu kemana harus meminjam. Siapa bilang? Kamu lupa. Chu Tianjiao masih berhutang padaku. Xiao, kapan pesta malam Huadu dimulai? Zhang Shao, Bos Su. Aku sudah mendengar tentang masalah kalian. Sayangnya, aku tidak punya banyak uang untuk meminjamkan. Tapi aku punya beberapa kenalan. Ini adalah CEO Kuanghua Group, Qin Ruobing. Kalian pasti mengenalnya, dia adalah pengusaha dengan arus kas terbaik di Huadu. Kalau mau pinjam uang, dia adalah orang yang tepat. Xiao, selesaikan urusanmu, dia akan kuhadapi. Ini bukan Bos Su dari Tian Mei Group, kenapa? Masih membawa pria tampan. Kakak Qin, aku bukan pria tampan, namaku Zhang Wuji. Karena kamu cantik, bisakah kamu meminjamkan aku 60 juta? Kamu ini pria tampan yang lucu. Langsung minta 60 juta. Otakmu kemasukan air ya. Sulingwe, kamu benar-benar pandai memilih pria, Kakak Qin. Memang pilihanku biasa saja. Tapi masih lebih baik daripada kamu yang tidak punya pacar. Masih berani bicara besar di sini, sudah. Malas berdebat denganmu, dia meminjam 60 juta dariku. Untuk menutupi lubangmu, kamu sudah tahu kan? Lubang keuangan grup Tian Mei kalian. Saya ingin bantu tapi saya tidak berani.
Masalah grup kalian semuanya adalah ulah Yan Xiao. Saya tidak perlu melawan Yan Xiao karena kalian. Zhang Wuji, ya, saya ingatkan kamu. Yan Wenjie bukan orang yang bisa kamu lawan. Dia pasti akan mendapatkan beberapa wanita cantik dari grup Tianmei. Saya menyarankan kamu segera membersihkan hubungan. Tidak perlu kamu khawatir, saya hanya melihat hubungan persaudaraan kita selama bertahun-tahun baik-baik saja menasihati kamu. Jangan sampai dia menangkap kamu, bagaimana mati pun tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana saya mati, tapi Kakak Qin tahu bagaimana kamu mati. Bagaimana saya tidak memberikan pinjaman? Apakah kamu ingin membunuh saya? Kakak Qin, apakah akhir-akhir ini susah tidur? Merasa perut bagian bawah berat dan anggota badan lemas. Payudara sakit. Anak Kessel jika kamu lihat lagi saya akan kengkil Jika iya, maka kamu akan mati. Kanker rahim stadium akhir. Omong kosong. Saya hanya belum periksa selama setengah tahun sebelumnya. Hanya ada sedikit peradangan, bagaimana mungkin kanker rahim stadium akhir. Tidak percaya ya tidak percaya, kamu pegang ibu jari kiri kamu. Tekan titik pinggang kiri kamu, coba. Coba ya coba, saya tidak takut sama kamu. Kakak Qin, kamu baik-baik saja. Bos Qin, kamu kenapa tidak mabuk ya? Acara baru saja dimulai sudah mabuk. Dia baik-baik saja, hanya sakit sampai tidak bisa bernapas. Saya baik-baik saja. Saya hanya tidak istirahat kemarin. Datang bulan baru tidak nyaman, Bos Qin. Cepat pulang istirahat, kamu jangan memaksakan diri. Zhang Wuji, dia bukan orang biasa, dia bilang kamu sakit. Kamu pasti sakit, Zhang Wuji. Apa yang kamu katakan benar. Saya benar-benar terkena kanker. Kakak Qin, kamu ingin hidup. Kanker rahim stadium akhir, siapa yang bisa menyelamatkan? Mungkin dewa pun tidak bisa menyelamatkan. Saya bukan dewa. Tapi menyelamatkan nyawa kamu lebih dari cukup. Kamu bahkan tidak tahu nama saya. Kamu bisa menyelamatkan saya. Nama saya menyelamatkan kamu baru ada. Jika kamu bisa menyelamatkan bukan hanya 60 juta. Meski 1 miliar, aku tidak akan berkedip. Tapi kalau kamu tidak bisa menyelamatkan. Kalau tidak bisa sembuh, ya sudah, yang mati bukan aku. Kamu yang tidak punya pilihan, bukan aku. Kak Qin, kamu pikir-pikir dulu. Kak Qin, meskipun kamu suka berantem sama aku, tapi sekarang, jangan ragu lagi, kesehatan itu penting. Kalau begitu, mari kita coba. Kalau kamu berani memintaku, meski aku mati, jadi hantu pun aku tidak akan melepasmu. Kalau begitu, cari tempat. Ling Yue, pinjamkan aku. Pacarmu itu, Zhang Wuji. Kita masuk ke dalam. Ternyata tubuhmu memang dingin sejak lahir. Kamu bilang apa? Pantas saja penyakitmu cepat kambuh. Jangan bertele-tele, kalau mau obati, cepat obati. Penyakitmu ini bukan penyakit biasa. Patogen kanker rahim stadium akhir adalah racun dingin dalam tubuhmu. Aku harus mengobati racun dinginmu yang sudah puluhan tahun. Dari sekarang, lepaskan bajumu. Kamu mau apa, bajingan? Jangan keterlaluan. Barusan bilang dengar aku, kalau kamu tidak lepas baju, bagaimana aku bisa mengobatimu? Berbaliklah. Aku bilang jangan bertele-tele, aku berbalik sekarang, nanti aku tusuk jarum. Aku harus berbalik lagi. Buat apa? Cepat, aku tidak menyuruhmu telanjang bulat. Aku kasih tahu, mengobati ya mengobati. Kalau kamu berani macam-macam sama aku pastikan kamu. Tapi, tidak boleh macam-macam. Tapi lihat-lihat boleh kan? Bajingan kecil, aku suruh kamu mengobati. You can suruh kamu lihat-lihat aku. Kalau kamu masih Diam. gitu. Kalau kamu masih bicara, nanti aku salah tusuk gimana? Apa yang terjadi? Kalian sedang apa? Adik Ling Yue, jangan salah paham. Tadi Zhang Wuji sedang menusuk jarum untukku. Sekarang aku merasa lebih nyaman, Kak Qin. Wajahmu merah seperti gadis kecil. Benarkah? Beneran, aku merasa tubuhku juga lebih ringan. Sudah. Patologi memang saling terhubung di seluruh tubuh. Apalagi, kakak memang dasarnya sudah bagus. Anak kecil, tidak menyangka. Kamu benar-benar ahli pengobatan sebelumnya. Saya yang buta mata,
Katakan berapa yang mau dipinjam, saya akan berikan. Kedepannya, kamu adalah dewa kecil saya. Juga pria dari grup Tianmei kami, kamu tidak boleh rebut dari kami. Adik, kamu masih cemburu ya? Besok. Tidak, malam ini. Saya akan suruh orang untuk mengurus pinjaman. Kirim ke grup Tianmei. Jangan-jangan, dua kakak, tidak usah terburu-buru. Masih ada waktu panjang, Dana. Besok kirim ke perusahaan saja, 1 miliar saja. Baik, besok jam 9. Saya akan tepat waktu suruh orang kirim dokumen ke grup Tianmei. Kakak, kedepannya ada urusan atau tidak? Main ke saya ya, kakak tunggu. Nanti saja. Hari ini sudah hari terakhir. Kekurangan dana hampir 60 juta. Tidak bisa ditutup. Kamu harus membuat keputusan, Bos Chen. Bos Chen, jika terus begini, tidak lebih dari 1 jam. Perusahaan akan menyatakan bangkrut. Kamu harus cari cara. Jangan bicara lagi. Bos Chen sudah mencari cara. Saya juga sudah hubungi perusahaan partner. Mereka pasti akan bantu. Sekretaris Lin, jangan menipu diri sendiri lagi. Sekarang yang bisa bantu kita, selesaikan masalah perusahaan. Hanya Shen Xiao dan Yan Xiao, asalkan Bos Chen setuju. Tidur dengan mereka, semua masalah perusahaan akan selesai. Benarkah? Kalau begitu kontrak pinjaman 1 miliar saya, apakah bisa selesaikan semua masalah perusahaan? Kontrak pinjaman 1 miliar, mana mungkin? Bos Chen tolong tanda tangan. Bos Chen, jangan tanda tangan. Siapa tahu kontrak ini, apakah palsu? Apakah kalian benar-benar percaya dia bisa jual 1 miliar? Kontrak ini, pasti dia palsukan. Kontrak ini sudah dilihat langsung oleh Bos Qin. Ada tanda tangan aslinya, kamu bilang palsu. Apakah perlu saya panggil Bos Qin, biar kamu cek orangnya? Apakah palsu ya, jabatan? Ternyata sekretaris Bos Qin ya. Yao sambut dengan baik. Perusahaan hidup lagi. Dia benar-benar dapat pinjaman 1 miliar. Masalah perusahaan selesai, tapi masih ada satu hal yang belum dilakukan. Masih belum minta maaf, tampar diri sendiri. Kenapa? Tidak tega. Bisa minta Yao Yao bantu kamu. Jangan malu-malu. Maaf Bos Chen, aku seharusnya tidak meragukan kamu, si satpam kecil ini. Apalagi menyarankan kamu untuk tidur dengannya. Aku catat hutang ini. Shiji. Wuji, aku dapat petunjuk terbaru tentang pembunuhan massal itu. Wuji, aku sudah menemukan. Dalang dibalik pembunuhan massal keluarga Zhang adalah keluarga yang dari Yan Hui saat keluarga Zhang hancur. Sim Yue Aset Mirka Diambel, Ali Oli Kyuyaga kakek Chen Wei dan Suling Yue, mereka adalah teman lama keluarga Zhang. Mereka menyelamatkanmu, mengirimmu ke tempat Shifu. Kemudian, keluarga Chen dan Su juga ditekan oleh Yan Hui. Berjuang keras hingga sekarang. Bukan musuh tidak bertemu. Lebih baik hutang ini jelas, aku akan menghancurkan Yan Hui. Sampai hancur lebur. Lucu juga sebenarnya. Yang Wenja ini tidak tahu kita satu guru. Masih ingin menjelatku. Ini yang dia kirim lewat orang. Undangan ke Huadu Yuhua Banquet. Maukah kamu pergi bertemu langsung? Baiklah, sekarang giliranku. Waduh, si anjing ini kenapa juga datang? Zhang Wuji, ini acara high class. Si anjing ini bisa masuk di mana? Tentu saja aku harus datang. Bagaimana aku tahu? Tubuhmu bisa tahan dengan perhatianku. Jia, si anak ini menantangmu terang-terangan. Kamu panggil si Lau. Aku akan membuatnya tidak bisa pulang. Oke. Zhang Wuji, hari ini aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Jia, orangnya sudah datang. Yan Xiao, ada apa sampai harus memanggilku? Si Huang Shixiong. Si Huang Daren, ini anaknya, bunuh dia. Yan Xiao, mau dia mati bagaimana? Tentu saja yang tidak bisa hidup juga tidak bisa mati. Aku akan membuatnya menyesal. Maka pakai Wan Du Si Xin Jue. Begitu kena jurus ini, akan menyesal dalam kesakitan yang luar biasa. Ini cara mati paling kejam di dunia. Kata Shifuku, saat aku naik gunung, aku juga kena jurus jahat ini. Si tua ini adalah orang yang membunuh keluarganya dulu. Si Lau, sekarang serahkan padamu. Anak itu merasa sedih untukmu. Kau tidak terlalu melintang. Bagaimana cara menerimanya? Aku bertanya padamu. Tidak yakin. Omong kosong, banyak telinga yang meledak. Jia saudara, anjing kau berani. Terakhir kali kau buang.
Saya pikir Anda ingin menghabiskan seluruh hidup Anda di tempat tidur. Tuan Kaisar jahat, apa yang masih kamu lakukan untukku? G. Keahliannya bagus, tapi sayangnya itu buruk. Apa yang ingin kau lakukan? Beri aku. Anda. Hal-hal lama, tapi ingat lebih dari 10 tahun yang lalu. Anak Zhang yang melarikan diri dari tanganmu. Biksu tidak bisa menjalankan kuil. Jika kau berani, keluarga yang kita tidak akan pernah mati. Jangan pernah mati. Hei, itu bukan urusanku. Tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu hari ini. Aku ingin kau membawanya kembali. Aku ingin dia melihat bagaimana keluarga Yan. Cepat dan kirim ke rumah sakit. Ku dengar kau sendirian di Huadu Royal Banquet Yanwenji kemarin. Ya, Apa yang kau pikirkan? Kau tidak terluka saat makan malam. Ya, Anda tidak perlu untuk perusahaan kami. Lakukan ini. bagaimana saya bisa terluka dan membuat 3 wanita cantik khawatir? Apa yang Anda lakukan di masa depan harus memikirkan kami. Beritahu kami. Ya, kami akan. Orang tua Suaning bertemu dengan Kaisar jahat. Panggil kalian untuk membantu saya. Bersedia bekerja untuk orang dewasa. 2 orang datang jauh dari Donging. Saya merekomendasikan panduan untuk 2. Grup Tianmei, aku tahu. Semua orang dewasa. Lebih baik memulai dengan orang-orang di sekitarnya. Yao baru saja mengangkat krisis pendanaan. Saatnya untuk memperluas pasar. Xin Weiwei, berani melawan Shen Shao. Wang Lili, apa yang kau inginkan balas dendam padaku? Tertangkap telapak tangan Xuan Yinku. Masih tidak mau menyerah. Wuji. Bos Chen, suara putus asa itu enak didengar. Wang Lili, kau menangkap Wei Wei, apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Setengah jam kemudian parkir bawah tanah distrik timur. Jika kau terlambat 1 detik saja. Tunggu saja melihat Chen Wei Wei setelah dipermalukan. Kau sedang mencari mati. Wang Lili berani menyentuh wanitaku. Aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Bajingan, lepaskan Wei Wei-ku. Wuji, selamatkan aku. Shi Xiong, Wang Lili, kalian benar-benar serigala dan rubah bekerja sama. Shi Xiong, Wang Lili. Apakah ini semua ikan kecil yang diundang Yan Wenjie? Sebelumnya mematahkan tanganku. Sekarang aku akan menghancurkan kakinya. Seni terlarang pecah. Wuji, kakiku. Wei Wei. Sakit hati. Zhang Wuji ini adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Sekarang ini hanya pembuka. Masih ada yang lebih seru menantimu. Tua bangka, aku ingin kau mati. Xuan Ming dua tua, ikat dia untukku. Robek bajunya. Bajingan. Zhang Wuji, kau beruntung brengsek. Hari ini hanya awal. Selanjutnya kita lihat saja. Wuji, kakiku. Aku akan obati lukamu dulu, yang lain nanti. 9 jarum tak terkalahkan menelan semua racun. Wei Wei. Mengapa ini bisa terjadi? Tidak akan berguna.
Seni terlarang pecah Shi Xiong sudah mencapai 9 tingkat tak terbatas. Sama sekali tidak ada solusinya, kau melawan siapa saja tidak masalah. Apa? Maka aku akan membunuh kalian dulu untuk melampiaskan kebencianku. Jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu cara mengobati kakinya. Katakan. Kakinya sudah memiliki patah tulang remuk. Sekarang ditambah dengan seni terlarang sangat sulit untuk diperbaiki. Benar, kita butuh obat. Meskipun tidak bisa pulih sepenuhnya, setidaknya bisa berjalan dengan lancar. Obat apa? Bunga salju yang berusia lebih dari 1000 tahun. Sialan. Mana mungkin aku nggak tahu bunga salju bisa menyembuhkan kaki. Jangan buru-buru, minggu depan Huadu akan mengadakan lelang. Akan ada bunga salju berusia lebih dari 1000 tahun. Kita sudah memberitahumu semua yang kita tahu. Lepaskan kami. Enyah kalian, jangan sampai aku melihat kalian lagi. Wei, jangan khawatir. Kami pasti akan menemukan bunga salju untuk menyembuhkan kakimu. Leleng Huajo. Hanya individu atau perwakilan grup dengan aset lebih dari 100 miliar yang bisa ikut. Dengan nilai pasar grup kita sebelumnya, kita bahkan nggak bisa melewati batas masuk lelang. Jangan bicara soal ini di depan Wei, pasti ada jalan keluarnya. Kamu percaya padaku, kan? Percayalah pada kami, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Ya, pasti bisa. Wuji, aku dapat kabar. Keluarga yang juga akan hadir di lelang ini. Kakak senior pasti akan membantumu mendapatkan bunga salju sepenuhnya. Tidak perlu, kakak senior, cuma 100 miliar. Aku pasti akan memastikan. Aset grup Tianmei bertambah berkali-kali lipat sebelum lelang dimulai. Adapun keluarga Yan, aku punya cara untuk membuat mereka membayar harga yang pantas. Ada yang bisa kulakukan? Kakak senior, kamu hanya perlu. Aku yakin metode ini akan sangat disukai oleh penyelenggara. Aku akan membuat keluarga yang mengembalikan semua yang bukan milik mereka dan menyerahkannya padaku. Semua gara-gara bajingan itu. Membuat bagian bawah tubuhku mati rasa hingga sekarang. Masih bermimpi ikut lelang Huadu untuk mendapatkan bunga salju 1000 tahun dan menyembuhkan kaki Chen Weiwei, wanita murahan itu. HMPH, kukira Jiege. Sekarang mereka bahkan gak punya hak untuk ikut lelang. Nanti kira ambil bunga saljunya. Biwait Zhangwuji SI Beijinggan ITU berlutut dan memohon ampun di hadapan kira. Dewa Wuji, murid dari guru surgawi. Masker ajaib racikan Zhangwuji meledak di pasaran. Harga saham grup langsung naik pesat. Nilai kapitalisasi pasar meningkat lebih dari 25% dalam satu hari. Jiega, bukankah katamu mereka nggak punya hak? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa mencapai ini hanya dalam waktu seminggu? Jiega, meskipun kapitalisasi mereka sudah mencapai batas. Tapi dibandingkan dengan aset Anda, mereka tidak akan bisa bersaing dengan Anda untuk mendapatkan salju. Silau dan Wang Lili di mana? Wanita ini tidak bisa dibersihkan. Malam ini lelang tidak boleh ada kesalahan. Kasih tahu mereka, siapkan semuanya. Siap untuk bergerak kapan saja. Ya Jie. Wah, benar-benar menganggap diri sebagai pahlawan penyelamat. Membawa wanita cacat dengan gaya putri, memalukan. Apakah bagian bawah tubuhmu tidak bisa mengurus diri sendiri? Keluar dari mulutmu, bicara begitu bau. Udara di sini sudah tercemar olehmu. Anjing sialan, tunggu saja. Lelang Huadu resmi dimulai. Adik, kenapa lama sekali tidak datang menemui kakak? Kakak sangat sedih. Kakak Qin, hari ini kamu datang untuk barang lelang apa? Tapi kalau kamu bantu aku satu hal. Setelah lelang, aku akan serahkan diriku pada kakak. Bicara manis. Lagian hari ini memang untukmu. Katakan. Chuan. Selanjutnya adalah acara utama malam ini. Dan juga barang lelang terakhir malam ini. 1 salju 1000 tahun, silakan. Lelang ini total ada 8 salju. Salju 1000 tahun juga termasuk di dalamnya. Semua bisa memilih salju yang ingin dilelang. Isi nomor dan tawaran. Apa-apaan ini? Siapa yang punya ide ini? Bagaimana aku tahu mana yang benar-benar salju 1000 tahun? Jie, Zhangwuji pasti bisa melihat mana yang asli. Nanti kita lihat dia lelang yang mana. Kamu tawarkan harga lebih tinggi darinya, dia tetap tidak akan dapat. Yan, aku baru saja melihat. Zhangwuji dan Qin Ruobing berbicara berbisik. Kalian tidak boleh hanya fokus pada Zhangwuji. Kamu masih ada gunanya. Ambil nomor dan harga tawaran mereka. Berikan padaku, tidak akan kurang untungmu. Baik Yan, aku segera pergi. Aku sudah melihat buku lelang Zhangwuji. Tapi, Cepat katakan. dia menulis nomor 567.
Dan setiap barang ditulis dengan tawaran 100 miliar. Tidak mungkin. Jia, bagaimana ini ditulis? Arus kas kita sekarang hanya 100 miliar. Tuliskan 4 nomor. Satu harga lebih dari 50 miliar. Aku tak bisa. Dan mengembalikan dana dari luar negeri. 400 miliar saya belum melihatnya. Qin Ruobing tidak pernah berpikir. Kau berani. Tapi itu tidak masalah. Pokoknya, pemenang terakhir adalah aku. Aku masih ingin memanjakan kalian. Sayang. Apa yang Anda sukai? Bukankah benda itu telah rusak? Kamu kakak Jia. Pemenang dari lot terakhir telah keluar. Mari kita mengucapkan selamat kepada Mr. Yang Ambil nomor 2 dan nomor 5 dengan harga total 600 miliar. Nomor 6 dan Snow Lotus. Yan Xiao benar-benar kaya. Saya mengambil 4 buah teratai salju dan harganya sangat tinggi. Aset Lao Zu. Ini adalah langit-langit yang tidak akan Anda miliki seumur hidup. Kaki Chen Weiwei ini. Jangan pernah. Yuk, selamat untuk Miss Gulan. Teratai salju milenium dengan harga 10 miliar. Apa nomor 1? Gulan, tetesan salju milenium ini tidak berguna. Anda menjualnya kepada saya. Saudara, Terima kasih, saudaraku tersayang. Sang Wuji, kau ingin aku. Aku ingin lebih dari 500 miliar. Yang kuinginkan adalah seluruh rumah Yan. Kau bermimpi. Semua aset Anda telah ditransfer ke nama saya. Anda tidak memiliki industri apapun sekarang. Hari ini juga yang terakhir. Sang Wuji, hari ini akan membuatmu tinggal di sini selamanya. Si selalu membunuhku. Beraninya kau muncul di hadapanku. Lalu aku menghitung dengan Anda. 5. Bagaimana mungkin kau tidak? Anda pikir saya adalah orang yang melihat Anda menghancurkan seluruh keluarga saya, anak tanpa ayam. Hari ini kau ditakdirkan untuk kembali. Wang Lili tahu bagaimana menyelamatkan nyawa. Kalian masih bengong apa? Cari mati ya. Jadi siapa yang sebenarnya sampah? Aku cacat, maafkan aku. Para cantik, mari kita pulang. Kalian berdua kenapa datang? kamu bilang setelah lelang, aku bisa mengaturmu. Sudah sebulan ini, aku tidak melihatmu datang mencariku. Aku terpaksa datang sendiri. Dia aku tidak tahu, ketemu di depan pintu. Adik seniorku yang baik, kamu juga mau tinggal di sini ya? Bocah nakal. Punya yang baru lupa yang lama ya, mau dipukul ya? Ah, aku mana berani. Zhang Wuji, jangan lupa kamu pacarku. Zhang Wuji, kalau aku gimana? Wuji kakak, awalnya kan aku yang selalu membela kamu. Dikelilingi para cantik. Aku merasa aku bisa lagi. Ayo.